Adegan ranjak. Lu ada adegan ranjang sekarang? Ada 5 orang. Pantesan lu bikin tuh. Tuh. Mbak, tapi ini mohon maaf ya. Ini netizen ini kan mulutnya rumpi banget. Kenapa kayak trauma banget Mbak dengar kata itu Mbak? Ini bener tuh Mbak, artikel itu tuh Mbak. Artikel apa? Yang ngejar jadi pejabat, artis, atlet, Mau lihat? Gue dipanggil Riri, Riri mandi gitu. Terus gue langsung, ibu gitu. Lo ngomong gitu? Gue ngomong gitu sama mak gue. Sekasar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun Customer, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Yes. Ya, sebelum kita mulai, siapa bintang tamu kita hari ini? Customer wajib harus subscribe dulu. Betul. YouTube channel Comic 8 Revolution. Benar, Oke. biar nanti kalau ada notifikasi dari video-video baru kita yang lain. Yes, betul sekali Pam-Pam. Dan bintang tamu kita hari ini adalah seorang customer. Bisa dibilang tuh aku dari belia, dari remaja kita udah sering kerja bareng. Karena dulu beliau ini sama-sama berada di sekolah modeling tempat aku bekerja dulu. Oke. Long time ago. Dan sekarang beliau ini filmnya ada di mana-mana. Pas Betul. banget buat kita yang mau main film nanti. Pas, ngeri banget ya. Astri Welas. Dulu aku modelnya dia. Iya, cantik. Suruh pose terus. Iya, cantik. Nggak cantik gue, kan lo bilang. Ya dulu jelong. Enggak. Dia bilang gini, model nggak perlu cantik tapi berkarakter. Berkarakter. Gue inget banget tuh Igun bilang gitu. Benar. Karena gue kan paling tinggi enggak. Iya, Karena muka lu kan paling ini tradisional, Lu kan ngomong kan Jawani. tradisional. Ini nggak berani ngomong gue jelek. Enggak, lu kan tradisional. Tradisional. Mbak, Kan jujur. lu kali gue Enggak, tradisional. Lu tuh dulu jadi model dulu apa jadi penari Mas Guru juga sempat Penari kan? dulu. Apa Kalau tadi? Menino Sama Nino Graciano. Merdeka, berjaya, Ya. lama-lamanya Indonesia. Ya, asik. Negeriku, Yes. cintaku. Yes. Kan? Menino dulu. Dia emang dari dulu emang semarak mardika ya. Iya, 11 tahun. 11 Betul, kan? tahun. 11 tahun masih pakai putih biru dulu Ya. sama Nino tuh Ya, juga kan. Nino Graciano. Nino kan itu kan omnya, Pak D-nya, Iya. Mas Guru. Jadi abis dari penari akhirnya jadi model. Ya karena sama Nino. Sama Jadi gini, Nino. lama-lama gue penari lama-lama makin ujung. Jadi penari di sini gue makin tinggi gini. Sri, lu tinggi sendiri loh, Sri. Kayak galah loh. Gitu. Terus? Itu tuh yuk, gue punya temen namanya Ivan Gunawan. Dia tuh di portfolio sama Iya. Aji Notonegoro. Om Aji dulu punya agensi. Terus udah casting aja yuk. Ya, tapi kan gue gak cakep. Iya emang gak cakep loh. Tapi kan lu tinggi. Siapa Iya. tahu aja gitu. Sri, lu sekarang berapa bayarannya? Kenapa? Ya lu sekali dibayar narinya sampai jebret kan 5 tarian. Waduh sampai gobios. Sampai capek. Iya sampai capek. Nah ini jalan doang Sri dapat duit. Oh gitu ya. Tapi kan gue nggak cakep. Kan nggak mesti cakep. Yang penting berkarakter didandanin sama dia berdua. Kayak lu persis rambut gue. Oh iya? Iya, iya. Lihat nggak? Oh, pokoknya zaman dulu tuh zaman Hello. milenium, say. Tahun 2000 dong, Mbak. Iya, happy, Iya kan? happy 2000 happy. Happy. Tapi terus abis itu lo di modeling beberapa saat, abis itu lo hilang karena pernikahan kan? Bukan pernikahan juga, aku masuk ke sinetron. Oh, dulu. Iya. Jadi sinetron dulu apa pernikahan dulu sih? Kayaknya lo sempet kayak hilang dulu gitu deh. Sinetron tapi apa namanya sekali muncul tapi Oke. usaha banget. Hampir ribuan casting lah pokoknya. Iya. Terus ya memang gue Tapi menikah. ada peran juga tuh dulu di sinetron. Ada sinetron di Bahari RCTI ada. Sinetron sama iya. sebuah Sukaroma sama Mas Tukul. Mas Tukul, Nah, terus oke. sama macem-macem deh di RCTI cuma nggak viral istilahnya ya. Iya. Nggak langsung boom. Nah, Ya lu boom. nggak belum jadi bintang, Iya. lu nggak kelihatan. Lu ada tapi ada dialog nggak waktu itu di sinetron? Ya sekali lewat. Batuk gitu? Iya. Untung bukan yang dipukulin ya. Iya. Gitu. Jadi udah pokoknya ikut-ikut terapi yang viral. Emang pernah dipukulin ya? Enggak lah. Enggak, gitu. oh enggak ya.
Cuma yang jadi viral atau jadi ngetop di Suami-Suami Takut Istri. Iya. Ya. Suami-suami takut istri sama Mbak Asri itu dulu punya program di Trans TV jalan-jalan. Iya, Itu tuh lucu banget. Minggu setengah satu ngulik. Iya 8 tuh tahun. ngulik 8 tahun. Juga. Jadi dia Ini nih aku dia nih bintang dia nih Iya. panjang-panjang Iya. karirnya sebelum itu ngulik zaman ngulik dan segala macam itu sebelum ada di film-film sekarang ini kan. Iya, benar. Kalau Mbak Asri itu mulai masuk ke film awalnya yang ngejeblosin siapa? Teman-teman. Emang casting lu nggak casting dong? Casting tetap lah. Tetep casting, Mbak. Oh ya? Sampai sekarang juga masih. Kalau sekarang namanya Screen test. screen test atau coba dialog gitu ya, sama kan casting juga. Maksudnya bisa iya, bisa enggak. Nah, contohnya ya, aku yang nggak masuk gitu ya waktu casting tuh film bebas. Iya. Bebas, lepas Ya, itu loh. ya, Tendi ya? Tendi. Nah, itu harusnya gue yang meranin tapi nggak dapet gue. Akhirnya Tendi gitu. Oh. Jadi banyak juga Oh film-film jadi yang itu kalau gue misalnya nggak- di film itu berarti semua ada prosesnya juga nggak langsung apa-apa main apa-apa Enggak main gitu ya? dong. Enggak, Namanya jadi udah setinggi Mbak Asri juga harus tetap masih. Ya iya dong. Maksudnya kita ketemu sama sutradara, ketemu sama produser, cocok nggak ya? Ya. Dicoba 1 atau 2. Oh, nggak cocok akhirnya. Aku nggak main bebas. Oh. Yang jadi Indi Baren. Gitu. Tapi bener nggak Mbak yang kemarin main film sama Mbak Im Wong katanya Mbak dibayar 15 miliar? 7 7 miliar, itu bener? Wah, apa di telepon tuh sama Bohong. pajak. Kesel banget gue. 1 di telepon pajak. 2, lu tahu sendiri ya. Kalau udah miliaran temen-temen dah ya. Oh. Langsung pada WhatsApp. Emang lu beneran lu 7M gitu? Enggak, Bayar? bener begitu. Gimana? Yang apa lu bilang tadi? Masa sih, Mbak? Ya Allah, Masa banyak sih, mau gue Mbak? kasih tahu. Enggak, itu jadi itu Nah, gini, asal jeplaknya Asri, si Baim apa kabar? doang. Iya tuh. Mbak Im Wong. Mbak Im, lu Mana bener-bener ya, Mbak Im, Mbak Im, ya. lu mah kalau nggak Mbak Im. viral nggak lu deh. Udah bilangin. Mbak Im, udah tau gue anak 3, gue cari duit sendiri. Lu jangan dong ngomong-ngomong segini gitu. Dia ketawa. Terus Ya kan, yang penting kan viral. jadi lo Sri. kaget. Lo Siapa? kaget. Dia kaget lah gue. Dikagetnya ditelepon orang pajak. Ya iya datang. Mbak, ini laporannya mana gitu. Udah, ya ampun gue langsung pusing gue gini. Im lu tahu nggak? Dia ketawa. Ya kan bisa tahu lah orang sering bercanda mana. Nggak tahu orang. Tapi lebih pusing mana? Didatengin orang pajak apa diteleponin orang minjem duit? Sama ya, Bo. Begitu tuh keluar langsung semua yang kita dulu yang deket nggak, jauh nggak langsung. Apa kabar? Wah, gue bilang, gue langsung capture. Mbak Im Wong, lu lihat nih ya, berapa orang yang mau pinjam duit sama gue nih gara-gara lu. Udah tahu gue sendiri ya kan? Ya Allah, jadi Udah tahu gue hidup beneran ya orang tuh langsung ngelihat ada kesempatan tuh langsung ya. Menurut lo? Hah? Menurut lo? Ya Allah, Iya gue kan? pikir tuh bener loh Pam kalau dia dibayar 7 miliar. Amin. Ya Amin, Allah, maunya begitu. Tapi kan nanti seneng ya. kalau aku dibayar segitu nanti terus yang lain bagaimana ya? Iya bener habis ya, sebenarnya satu produksian film ya. Kan lagi deh memang paling deh Mbak Im. Jadi- Mbak Im, lihat gak lu, nonton gak lu? Ya ampun, gue Lu- ngobrol sama gue ngomong sama dia. Telepon, Im ini ya. Asli itu dong kan kolaborasi kan kita Iya, kalau promo accept. Collab, di accept apa accept aja kan gue lagi syuting ya gue accept gitu. Terus pas Ternyata gue lihat beritanya? loh gue telepon Im lu jangan begitu jangan tulis dia ketawa nggak apa-apa sih lagi viral nih. Ya nggak? Tapi kalau seorang Astri Welas tuh dalam 1 tahun berapa produksian film yang dijalanin? Aku bukannya semua diambil enggak, Ya. tapi aku suka sesuatu yang bukan udah pernah gitu maksudnya. Jadi sesuatu yang menantang Beda. lah ya, Ya. beda bener. Jadi kayak ini baru-baru ini main juga apa namanya bareng sama Wulan Guritno sama Mas Ayu. Oh Ya. iya. Dimana kan ada adegan agak seksi sedikit lah ya. Tante-tante Terus ada itu ya. adegan ranjak. Lu ada adegan ranjang Ada sekarang? 5 orang. Pantesan lu bikin tuh. Pantesan OPT Apa? Ini boleh ya? ada masalah. Ada masalah kan di Gila ya dia YouTube. mah. Heeh. Jadi emang ternyata Opresong itu buat kebutuhan film. Operasi apa aku tuh gini, lifting. Oh, lifting. Iya benar. Terus sama Lupa itu. Tamita. Tamita. Iya. Benar. Udah itu Tamita karena kan namanya melahirkan anak 3 ya. Iya. Bukannya buat bagaimana-mana, cuma gue satu frame-nya sama siapa? Wulan Guritno, Mas Ayu. Tiba-tiba lihat Astri Welas butek banget kan ya Iya. ampunnya kan gitu. Mbak, tapi ini mohon maaf ya. Ini netizen ini kan mulutnya rumpi banget. Kenapa kayak trauma banget Mbak dengar kata itu Mbak? Netizen dengerin dulu. Sini, Apa? pegang tangannya.
Jadi netizen itu tuh mulutnya rumpi tau Mbak. Rumpi banget. Dia tuh dibilang Lu apa netizen yang rumpi? Enggak, dia bilang gini, iya Asri Welas itu kan sekarang kan mempercantik diri karena kemarin gara-gara perceraian dia sekarang mau tampil gong. Bener Gitu. nggak? Bukan. Maksudnya gini, nggak ada yang mau bercerai. Ya. Jangan tiru bercerai. Karena Iya. apa? Karena nggak ada bagus-bagusnya. Iya. Tapi Van, Iya. kita bisa milih hidup. Iya. Ya, kita milih sih hidup gini. Kita mau terusin sama kita enggak. Iya. Jadi gue tulis tuh. Iya. Oke, bercerai itu jeleknya apa, bagusnya apa. Ternyata banyak jeleknya. Iya. Nah, daripada bagusnya benar. Tapi dilihat lagi apa namanya, dari jeleknya ini ada nggak yang kita bisa handle sendiri atau sangat apa namanya, sangat di luar batas kita gitu. Ya. Kan orang mampu atau enggak kan menjalani Ya. semuanya. Ternyata ada hal-hal yang gue nggak mampu. Ya. Jadi kayaknya gue harus keluar aja deh. Walaupun jeleknya banyak banget. Ya. Jadi gue sekarang hidup untuk memenuhi atau kejelekan yang dipunyai. Berusaha menutupi sebuah kejelekan yang pernah ada di masa lalu. Iya, nggak nutupin sih. Aku keluar aja dari situ. Tapi maksudnya konsekuensi dari percayaan itu banyak. Ya. Nah, sekarang aku berusaha untuk bisa menghadapi semua konsekuensinya Ya. gitu. Karena menurut aku lebih baik keluar Ya. gitu. Tapi dari Mbak mau memutus dari ada niatan mau bercerai sampai bercerai itu kemarin berapa lama sih prosesnya? Dari Mbak tahu Mbak tersakiti, Mbak tahan dulu kan? Bukan itu ya 7-5 tahun. Lama loh. Lama. Iya. Berhadapan dengan orang itu. Bukan menghadapi aku sendiri, aku bisa terima nggak kenyataan-kenyataan dalam pernikahan yang ada. Karena setiap pernikahan itu kan banyak sekali hal-hal yang kamu bisa tolerir sama kamu nggak bisa tolerir kan gitu. Ya. Jadi kalau bisa semua pernikahan maunya bisa ditolerir, tapi ada hal-hal yang ternyata aku nggak bisa tolerir. Jadi waktu 7 tahun itu adalah saat dimana Mbak benar-benar mau mengambil keputusan ini gitu. Iya. Apa keputusan itu tuh tepat atau enggak gitu? Iya, waktu itu tadinya aku mau ambil langsung. Aku udah Saat itu juga. Tapi ternyata semua keluarga ini itu rembukan, terus gue juga bicara sama diri sendiri juga apakah ini bisa, karena semua persoalan harusnya kan bisa ada solusinya gitu ya. Terus udah dijalanin semuanya, solusinya kayak gini. Gitu. Bang yang ngerasa gini nggak kayak dari awal perkawinan, terus lahirnya anak, ternyata anak juga mendapatkan ujian, ya kan? Jadi kayak ibarat kata lo tuh kayak sebenarnya banyak belajar ikhlas dengan apa yang sudah Allah kasih, tapi kok ternyata pasangan tuh nggak mau belajar bersama gitu. Nah, kalau masalah pasangan aku nggak mau ikut campur ya, karena kan kita tuh kan 2 orang berbeda. Igun sama Pam itu kan sekarang kan barengan nih di satu program. Terus satunya penyelesaiannya apa, satunya apa. Itu kalau bisa bersama-sama jalan kan bagus. Nah kalau nggak bisa sama-sama introspeksi sama-sama atau salah satu juga nggak ada yang bisa ngalah atau memperbaiki, bisa sama-sama nggak? Nggak bisa gitu. Jadi ya gimana ya jadinya. Tapi kok aku sempat dengar gitu kayak di sebuah media Mbak Asri pernah bilang, atau benar atau enggak, belasan tahun menikah sama suami tapi lo nggak kenal sosok suami lo. Itu lo ngapain aja? Bukan nggak kenal, iya banyak yang ngomong gitu. Bukan nggak kenal, tapi dari sesuatu yang surprise yang tiba-tiba itu kayak aku nggak bisa apa ya. Kenapa kamu kenapa kamu nangis? Enggak. Iya. Dia tuh orangnya touchy banget Mbak. Dia tuh nggak bisa kayak ngelihat Mbak. cerita orang tuh banyak yang relate sama Pam sebenarnya. Gitu. Kenapa Bambang? Enggak. Aku ngelihat sosok yang sabar, kuat. Dari Mbak Asri menceritakan aja tuh kayak amazed gitu. Tapi justru Pam yang gue ngeliat ya, rata-rata ya, orang yang selalu membuat kelucuan, membuat keseruan,
hidupnya ternyata nggak seseru dan selucu apa yang dilakuin di luar. Di luar rumah Mbak bisa ketawa-tawa, sampai rumah kayak masuk penjara lagi. Nah, sampai rumah masuk penjara lagi sih enggak. Aku seneng banget ada di rumah. Ada Ibrar ya yang semangatku sekarang. Ya. Bayangin dong yang satu mau masuk kuliah. Aduh ya. Dan dia dewasa banget ya Mbak. Ingat kita satu pesawat aja kan dia ngeliat. Oh iya benar. Iya waktu kita ke Surabaya kan. Aduh mau nangis juga jadi aku. Dia kan kayak dewasa banget gitu. Jadi kayak sekarang kayak bener-bener ngegantiin posisi suami di rumah ya. Kayak Jadi Ibam tuh adiknya sekarang yang kedua lagi belajar nulis, belajar mengenal huruf, belajar matematika yang ngajarin Ibam. Kalau aku keluar kota, sebenarnya kan dia bukan waktunya buat dia gitu, karena dia persiapan mau jadi dokter. Karena dia lihat anak keduaku sakit kan, sakit terus gitu terus. Dia nggak mau jadi dokter karena dia pengen tahu apa yang terjadi sama apa. adiknya. Iya, jadi kalau sweet adik sakit, adik apa aku udah bisa. Aku harus jadi dokter. Kenapa nggak mau jadi kayak mami? Mami nggak jelas kerjanya. Kok nggak jelas? Mami kadang pulang, kadang enggak, kadang perginya sampai sebulan. Karena waktu aku Ratu Queen kan aku harus 1,5 bulan ada di Amerika kan gitu. Terus misalnya keluar kota 2 minggu gitu. Terus kalau ada callingan mami punya uang, kalau nggak ada callingan mami nggak ada uang. Aku mau jadi dokter supaya nanti kalau nanti udah besar, udah punya anak, aku nggak mau anakku mikir ini itu. Soalnya kalau dokter makin lama makin banyak uangnya, nanti aku mau jadi spesialis supaya aku bisa bantuin mami, bantuin adik-adikku. Jadi dia punya pemikiran sedewasa itu ya Mbak? Baru 1 SMA, jadi dia ini udah naik kelas 2 SMA, bentar lagi mau ujian, jadi dia udah siap-siap, dia udah cari tahu, Mam ternyata masuk sini lesnya ini, jadi pinter banget les. Gitu. Jadi dia senang banget. Kalau sama anak-anak gitu, Mbak bisa berkomunikasi deep talk gitu? Suka komunikasi deep talk gitu? Iya sih. Bisa ketawa, bisa jadi banget, ketawa, sampai bisa jadi rumah tuh, nangis iya. gitu? Ibrar tuh tahu kalau maksudnya mami nggak pulang ya, iya karena mami masih kerja. Oh iya, terus kalau pulang yang satu sukanya piano, yang satu sukanya buaya. Jadi aku kalau pulang beliin mainan atau gambar atau sekedar stiker aja udah seneng gitu. Iya, jadi dia tahu banget harus belajar, padahal masih pada kelas 1 SD. Jadi karena dia lihat kakaknya belajar. Kalau kayak Mbak Sri kan juga punya butik juga, itu sampai saat ini masih? Masih, alhamdulillah kan itu. Jadi kalau misalnya lagi nggak syuting terus aku janjian, lu kan suka bilang sama gue, Mbak bikin produk yang masak supaya orang banyak yang beli. Dia ngomong, lu tiru aja katanya. Kalau nggak barang-barang gue, lu tiru aja kerudung gue sana. Katanya, pasang Asri Belasnya ngomong gitu. Supaya lu bisa jual. Dia kan paham kalau pas lagi banyak waktu, dia itu bisa fitting, ketemu customer. Iya kan, tapi kalau lu lagi memang berada di film, ya itu sebenarnya nggak kepegang juga. Kepegang. Gitu kan. Iya. Makanya kalau misalnya, kalau kita tuh kan, kalau di public figure ya, orang tuh kan hanya bisa melihat kita dari luarnya Mbak ya. Tapi di saat kita lagi struggle, memposisikan kita sebagai lagi jadi ibu, itu sebenarnya momen yang paling berat-beratnya. Banget. Karena ibu tuh harus tanggung jawab. Anak sukses itu juga gara-gara ibunya beneran. Terus kok pas kamu lagi keluar gitu, sekarang nyak lo tuh lo jadi kayak gini, nyak lo pasti doainnya. Emak gue dukun gue udah. Dia yang udah. Iya bener. Dia yang punya peranan penting, walaupun sekarang nggak tahu nih lagi kadang suka ngambek, gitu nggak sih? Emang begitu kali ya? Iya. Karena dia pengen cerita sama lo yang nggak ada waktu buat cerita. Benar, iya kan? Iya. Terus Mbak,
kalau misalnya sekarang dilihat ya, ini kita stop tangis-tangisan dulu ya, kita break Ini dia tangis-tangisan. nih. Jadi kayak Asri Welas ini kan bisa dibilang sekarang ini kayak lo comeback. Nggak tahu comeback dari mana, padahal kan lo tuh kayaknya tuh ada-ada aja. Iya. Ya kan lo tuh nggak pernah, lo maksud gue gini, Asri Welas tuh ngetop banget enggak. Enggak ngetop juga dibilang enggak. Projectnya tuh ada. Di film ada, tapi lo nggak boom. Iya kan, tapi lo ada terus gitu. Amin. Nah sekarang ini lo kayak bener-bener lagi diomongin orang karena lo glow up, Mbak. Oh gitu. Lo tuh glow up, sekarang tuh lo seksi, lo mengeluarkan foto-foto yang wow, kayak lo menemukan bahwa oh it's me. Setelah mungkin kemarin gue tenggelam di dalam sumur buaya ya gitu, tapi sekarang maksudnya it's me gitu loh. Itu emang sengaja di planningkan apa? Iya sebenarnya gue nggak ngapa-ngapain juga gitu. Iya. Kejadian aja begitu gimana? Iya benar, karena memang programnya pas. Satu, aku memang baru selesai ya. Dua, aku punya program sama janda-janda. Ya. Yang satu janda lama Mas Ayu, yang kedua janda kembang Wulan Guritno. Iya. Gue ketularan deh janda baru. Jadi baru. Ya, Nah jadi ya terus? dari situ kan aku punya peran yang memang jadi lebih terbuka. Ya. Terus nah Ini jadi- series atau film, Mbak? Series. Nah Series, terus oke. jadi aku gaya berpakaiannya atau apanya Menyesuaikan. sama manajemen menjadi dirubah. Ya. Jadi kan biasanya agak katrok karena perannya itu terus di dalam film dan series. Nah sekarang perannya ada berubah sehingga penampilannya jadi berubah. Ini jadi lebih kotak ya sekarang tampilan lu. Oh, ini karena si series itu. Karena si series, karena dari manajemen juga Mbak Asri boleh nggak agak kita foto dulu untuk supaya nggak kaget orang. Tiba-tiba Lebih nerima. Iya. Tapi kan itu dibikin kayak ada transisi gitu Iya. loh, Pam. Kayak bagus juga ya. Berarti sekarang tuh series tuh supaya lebih relate dan ada di dalam kehidupan mereka tuh jadi kayak Instagram dibagusin, kayak dibuat Iya. image baru juga gitu ya. Iya. Campaign plannernya ya. Iya, karena memang apa namanya alhamdulillah yang nonton 9 juta. Iya. 9 juta yang nonton. Ibu-ibu 40-an. Apa judulnya, Mbak? Mama-mama pengejar cinta. Idi, mama-mama pekejar cinta. Tapi kalau misalnya Asri Welas tuh sekarang masih ngejar cinta nggak sih? Aku kayak dikejar deh. Ih. Jadi bener tuh Mbak, Bercanda. artikel itu tuh Mbak. Artikel apa? Yang ngejar jadi pejabat, artis, atlet Mau semua. lihat? Tapi banyak gak percaya tuh. Hah? Emang lo ada yang DM gitu? Ada. Pengen kenalan? Mana coba lihat? Coba lihat. Serius, Mbak? Ada. Hah? Iya. Kan gini, masalahnya kan mungkin orang tuh kan kalau misalnya suka emang dari penampilannya aja. Mungkin enggak juga ya. Mungkin Ya. dari cara bicaranya, Ya. cara ngobrolnya kan gitu ya. Ya. Nah mungkin kenalnya juga kita sudah lama. Ya. Terus tapi tahu sendiri kan nggak apa-apa jadi Ya. teman ngobrol. Dan sekarang kelihatannya jadi lo tuh kayak jadi lebih memang sedang kayak membuka diri juga gitu kan? Lah, gini maksudnya gini, aku misalnya nanti punya pasangan lagi, ya kenapa enggak ya? Iya. Bebas. Iya. Iya. Kenapa enggak? Kamu layak bahagia, Beb. Tapi harus menerima bagasiku. Iya. Oh. Ada 2. Tiga ya. cowok semua. Iya. Nah, sayang nggak sama bagasiku. Iya. Nah, gitu loh. Jadi ya banyak ya syaratnya gitu. Bukan sama emaknya aja nih gue punya bagasi 3. Iya. Bisa nggak jadi pemimpin mereka? Iya. Gitu. Jadi ya nggak gampang Tapi ya. sekarang ada cowok-cowok yang udah sering ke rumah, kasih perhatian, colongan-colongan ke anak-anak. Kita ada. Ada. Cantik loh ya sekarang ya. Ih. Jadi sebenarnya, perpisahan itu sebenarnya lu jadi kayak reborn nih, Mbak ya. Ya bukan maksudnya perpisahan jadi ribon Enggak, nih. lu kan di perpisahan kemarin kan lu mungkin terpuruk. introspeksi. Iya, lu kan terpuruk kemarin Bukan kayak terpuruk. ngerasa. Introspeksi mungkin tepatnya. terus? Gini, Eh. soalnya kebanyakan ibu-ibu yang sudah Ya. menikah kadang-kadang suka lupa untuk Bagian diri sendiri. iya, maksudnya membahagiakan diri sendiri. Artinya apa? Gua nggak pernah nih pasang cat kuku gini-gini nih. Karena sekarang ada yang digaruk. Oh. Bukan gitu. Cantik nggak kuku? Bukan. Sebenarnya dari kita punya suami harusnya bisa. Iya. Tapi waktu itu aku kayak nggak sempet.
nggak sempet pokoknya ngurusin anak Kan nggak ini. sempat karena lo nggak diperhatiin juga. Makanya jangan seperti itu. Maksudnya gini, jadi kukunya kan ada juga yang bisa sholat juga banyak. Ya. Jadi maksudnya dipercantik kukunya. Kemudian dulu aku gombrot 86. Gembalas. Sekarang aku 55. Karena lo udah ikut Zumba kan. Iya, nah itu maksud gue kadang-kadang kalau kita sudah berpasangan, ibu-ibu suka lupa. Ya sebenarnya lo tuh Terlalu Zumba tuh nyaman. masuknya kapan sih? Zumba itu 3 tahun yang lalu aku tuh Tahu-tahu kenapa lo masuk Zumba? Pengen rilis aja gitu. Wah, pengen lo teriak-teriak, pengen iya gitu. benar pengen teriak-teriak. Iya Tapi kan? sebenarnya ngecilin berat badan. Oh, Jadi emang waktu udah kepikiran juga. iya, jadi 5 tahun yang waktunya 5-7 tahun yang lalu setelah semuanya itu aku introspeksi diri. Mungkin aku harus ngurus diri ya. Jadinya ngecilin badan Zumba. Jadi aku udah 3 kali ke Orlando. Aku jadi Zumba Ambassador Indonesia. Wow. Jadi kalau kamu sama Denada itu lain. Ada sama Denada sama dong, karena kita sama-sama ke Orlando. Karena kemarin aku tuh nyuruh brand Manja di daerah tuh bikin Zumba. Jadi ada satu daerah tuh ketemu sama Zin Indra. Itu di mana? Pekanbaru ya? Pekanbaru. Terus? Iya, makanya aku nanya kalau Zin tuh buat cewek atau buat cowok? Cowok, cewek. Gitu. Zin itu kepanjangan dari Zumba Instructor Network. Makanya kemarin lu ke Amerika. Iya, ke Amerika, ke Orlando. Itu dapat apa tuh lu Itu sertifikat? diundang, sertifikat. Ya, pokoknya itu belajarnya. Jadi Zumba itu ada di air, namanya Aqua Zumba. Ya. Zumba ada Zumba Fitness. Ada lagi Zumba Kit untuk anak-anak. Ada lagi kalau uzur terus ini nggak bisa dengkul, nggak bisa lagi, itu di Aqua Zumba bisa. Ada lagi Zumba Gold, jadi untuk 50 ke atas. Jadi lebih soft. Ada lagi Zumba Step, naik ke step. Ada lagi Zumba Sentau, pakai kursi. Banyak. Ada lagi Zumba Toning, pakai stick. Karet. Banyak banget. Jadi itu Zumba Mbak dapat seru. lisensi. Iya. Jadi emang ada waktu buat ngelatih Zumba lo? Iya, ada. Jadi ngajar Zumba itu harus punya ZIN, Sertifikat. nomor ZIN ya. Oh, Kalau jadi enggak nggak kemarin boleh. dia kesana. Jadi pas kemarin tuh juga ketemu di Surabaya, dia mau ada show Zumba. Zumba. Makin banyak sekarang kerjaannya, Mbak. Gitu. Makanya badan jadi makin sekel. Iya. Jadi orang kesannya kelihatannya kayak kita surgery, padahal ya karena emang lu kurus ya. Iya, jadi semuanya berbentuk. Jadi berbentuk. Kalau dulu mungkin ya perannya komedi nggak kelihatan, sekarang perannya jadi lebih bentuknya lebih gitu, jadi mau nggak mau jadi kelihatan. Jadi kelihatan. Gitu loh Neti, iya kan. Sama kebutuhan karakter tersebut. Iya. Tapi lu tuh suka baca-bacain komen gak sih? Enggak, gue ngeri. Hah? Ngeri banget. Lu nggak pernah baca-bacain komen gitu, orang ngomongin lu apa segala macam gitu nggak pernah? Sama sekali. Maksudnya terserahlah orang mau ngomong apa, yang penting kitanya. Habis nggak berhenti kayaknya mau ngomongin apa juga, nggak apa-apalah. Ya biarin aja ya. Iya. Selama yang penting diri kita lagi damai-damainya, orang juga nggak tahu ya. Iya. Biarin aja orang tebak-tebak buah itu manggis. tadi karena aku dari kemarin nggak ngurus diri tuh ya. Jadinya nggak bahagia kayaknya. Aku mementingkan kebahagiaan keluarga penting. Ya. Anak, suami itu penting. Tapi ternyata bagi diri sendiri itu harus. Itu Ya. penting. Banget. Gimana mau Jadi bahagia? sekarang nih lo lagi bahagia nggak? Jadi bahagia. So cantik lo, gue garuk. Coba ini kita sekarang pengen masuk di segmen. Apa? Kita ada di segmen namanya Yes or Bye. Ya, Oke. jadi ini aku akan kembalikan kenangan seorang Asri Welas ke era-era yang pernah kejadian dalam hidup kamu. Ya. Oke, are you ready? Halo. Oke. Ya, ready. Oke. Ingatkah Asri Welas dengan momen ini? Iya. Lumayan kan ininya kulitnya agak sama sedikit ya. Ya, Kemarin agak kendor banget semua sebelum. iya. saya- Ini ada habis surgery. Enggak. Hah? Enggak. Habis tarik muka. Enggak, ini mah masih punya anak satu kayaknya. Oh ya? Tapi Tapi mukanya Ibran. begini aja ya. Satu, Mbak. Kayaknya ini Ibran. Jadi Ibran lo kalau lahir. kemarin itu lo mau surgery, mau benerin lo izin nggak ke anak? Izin sama Ibam. Ngambil Mama ini ya, iya, gitu. ngambil series Lisensi yang itu. itu aja. Ngambil series yang Janda-janda. yang janda-janda itu aku juga bilang, Ibam, Terus? Mami tahu kamu nih cowok-cowok semua, Mami nanti ada film gini gimana? Itu kan tipuan kamera semua, Mam. Ambillah gitu. Oh, pintar dia. Iya, Dia tahu bahwa ada aroma-aroma cuan juga, dia akhirnya mendukung ya. Penting aku sekolah, Mami. Mending aku sekolah, terserah deh. Banyak amat gambarnya nih Ini kayaknya. baru satu doang ini. Itu di belakang masih banyak. Banyak lah. Ini momen ya.
Oke, cantik muda belia ya. Ini pas momen kapan nih? Oh iya. Yes or bye. Kayaknya iya ini anak keberapa ya nih? Kayaknya masih deh. Coba. Itu juga nggak apa-apa, itu namanya cepak ngesot. Oh. Satu cepak, satunya ngesot. Nah, Oh, sini pendek, ini panjang. iya, pendek panjang. Tapi Oke dengan ah. lu kayak gini, menurut kakak ini yes atau bye nih kak? Yes, gue sih. Nggak Yes. apa-apa, gue gak berani gue dipenyang gitu. Orang pernah juga sini skinhead, ininya panjang. Oh my Look God. selanjutnya. Kapan? Ini waktu gue jadi welas, beratnya 45. Sama lu itu dulu. Welas tuh di mana sih? Suami Suami takut istri. Oh, Asri Welas tuh dari situ. Dari situ kan nama gue Asri Pramawati. Oh, akhirnya jadi nama bintang Asri Welas. Makanya. Kalau suami-suami takut istri itu berapa tahun? Itu 750 episode. Itu yang Mbak Emma kan, sama kakak gue kan? Iya. Ini di sini nih ya perannya. Oke guys. Oke. Oh my God. Ini kapan? Ini kapan ya? Kok lu dapet aja sih? Itu awal banget ya, itu masih ada Ibam. Ini ya. Itu sih masih yes gue mah kalau gitu. Masih yes. Tapi Lu tuh kalau- nggak pernah ada style lu yang lu sesali itu nggak pernah Nggak ada? pernah ada. Nggak Jadi pernah. yang tadi ini juga yang yes ini juga aja gue yes nggak apa-apa. Ini mah ini waktu gue dulu banget nih 45. Gue mah makanya tuh gue dijadiin apa aja nggak apa-apa. Ya. Siap? Ini yang bikin geger Dunia maya. Dunia maya. Nih, ini sampai orang-orang di Korea, ya orang-orang di Korea tuh bener-bener amazed banget ngeliat foto ini bilang, Ya. wow, you're so beautiful. Ya. Oke, standby, standby. Siapa yang? Udah, 1, 2, 3. Oh iya. Gue pernah lihat postingan ini, gue langsung kayak gue sedih, bukan gue sedih ya, gue happy cry. Kayak gue ngeliat gini kayak, wow, nih orang bener-bener akhirnya dia bisa menghargai dirinya sendiri dengan kecantikan yang kayak lu tuh ngefeel banget. Ini Rio motret ya? Iya. Hah? Rio bilang gini, Mbak Asri aku fotoin yuk yang nggak pernah Mbak Asri lakukan. Iya benar, maksudnya itu ya, mau buat untuk series ini. Tapi Rio, aku nanti pasti dikomentarin apa sama orang. Iya, tapi kan itu Mbak Asri, bukan siapa-siapa. Kan maksudnya image yang ada di seriesnya juga kan itu. Nggak apa-apa menurut aku gitu. Tapi ini cantik banget loh. Masa? Keren banget. Tuh. Coba gimana gayanya, Cale? Aduh. Coba gini. Aduh gimana ngapain suruh begitu ya, begini ya. Oh. Kok nggak sebagus itu ya? Iya kan? Ini juga udah diedit sih mukanya dikit. Ya kan? Nih. Nggak ada yang diedit. Siap? Siap? Apa? Ini juga cantik banget. Mana? Udah siap? Dar. Iya. Cantik loh, Sri. Lu suka ini gak sih? Kayak terakhir-terakhir ini kayak ngaca gitu, ngobrol sama diri lo. Ternyata gue tuh kayak cantik ya. Gue tuh masih layak dicintai ya. Nah kalau cantik atau enggak, gue sih nggak merasa cantik. Karena peran gue pernah cantik nggak Ya. di film kan? Tapi kan kalau itu peran di film. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita berbicara pasangan hidup kan itu nggak ada peran kan. Iya, nggak ada Itu kan apa adanya lo. Sekarang tuh aku lebih ada budget buat Bercantik diri. iya. Oh. Dulu tuh nggak ada. Aku tuh benar-benar cuma untuk suami sama anak-anak, untuk rumah tangga. Aku ke salon enggak, memperbaiki apa enggak, maskeran atau ini enggak sama sekali. Jadi udah sekedar bersihin make up, selesai. Iya. Jadi jangan ditiru lagi karena ternyata memang kita perlu untuk mengurusi diri sendiri. Ya. Jadi beda gitu. Sekarang juga jadinya beda. Termasuk olahraga, termasuk semua deh gitu. Oh dulu tuh memang ya berbicara olahraga dan segala macam juga baru 3 tahun terakhir Iya, ini. karena nggak sempat. Pokoknya keluarga terus. Jadi nggak ada waktu buat diri sendiri, nggak ada sama sekali. Jadi ibu-ibu tolong diri sendiri deh. Kalau Sebelum ntar minta tolong. Hah? jadi sekarang ini di momen-momen sekarang ini ada nggak ya sosok yang lagi sering muji-muji dirimu? Ada dong. Ada aja. Tapi kan kita nggak tahu ya. Maksudnya nggak mau buru-buru lah.
Terus? Ya ada, maksudnya teman ngobrol gitu kan. Ya. Temen ngobrol gue sekarang tuh Ulan Guritno sama Mas Ayu. Beneran di series itu kita tuh bertiga. Jadi bonding banget. Jadi bonding banget karena kita bertiga nggak ada yang diurusin kan. Jadi malam-malam kalau belum tidur lah ngapain lo gitu bertiga. Gosip bertiga. Terus misalnya kita lagi apa gitu olahraga, kemana lo? Barengan olahraga. Kita kemarin liburan bareng juga. Terus udah gitu sampai ke ini ngurusin diri sendiri udah bertiga. Jadi sinetron itu series itu sampai hari ini masih syuting? Apa udah tinggal tayang? Udah tayang, tapi kita mau ada syuting lagi bareng. Iya. Oh kalau series tuh misalnya 10 episode, tek-tek, selesai tayang, mau lanjut lagi gitu. Lagi. Mbak kalau brand Denyut Semesta tuh apa Mbak? Denyut Semesta tuh dari recycle tekstil. Lu yang buat? Iya, jadi dari tekstil yang nggak kepake kita hancurkan jadi kapas, kemudian jadi benang dipintal lagi, jadi kain. Itu kamu kolaborasi sama siapa? 1.000 orang. 1.000 orang? Iya, karena dari yang ngumpulin sampah, kemudian pemintalan, terus jadi kain, kemudian di pewarna dengan 11 suku Dayak di Kalimantan. Habis itu baru kita gambar. Namanya Denyut Semesta loh say. Jadi itu koleksi itu bisa didapetin di mana Mbak? Ada, nah tapi websitenya coming soon, tapi di Shopee udah ada. Jadi Denyut Semesta itu kainnya pernah dipakai sama Maxim sama Luna. Iya, Luna kan ketemu lo kemarin. Nih, tuh. Iya. Ini gambarnya apa nih? Itu gambar ibunya, bapaknya Luna sama Luna. Yang satu jadi Mbak tuh nikahinnya bikin Luna. spesial buat Luna sama Maxim? Iya, bikin. Jadi kita bisa bikin spesial buat semua orang. Wow. Buat semua orang maunya gambarnya apa. Terus yang punya Maxim itu mamanya yang baru almarhum sama dia waktu kecil. Jadi mereka mau di pernikahannya hadir mama papanya, tapi dalam mereka melukat. Sedetail itu ya? Iya. Nah kemudian ada lagi Aci Resti. Ya. Nah, Aci Resti aku gambarin. Jadi dia ketemu sama pasangannya itu di Gunung Gede. Jadi gambarnya gambar gunung. Nah tapi suaminya adalah pemain bass, jadi pohonnya pakai bass. Nah, terus buahnya dari pohon-pohonnya mic karena Aci Resti komika open mic gitu. Jadi kainnya digambar sesuai dengan cerita pasangan. Jadi Sehingga sebenarnya kalau lo bikin gitu tuh kayak part of lukisan. Stress release lo Iya juga betul, ya? betul karena itu gue buat pas gue masa itu. Jadi aku berpikir emang gue sampah ya gitu ya. Emang gue sampah, maksudnya bisa begini gitu, bisa diginiin, bisa gitu ya. Jadi aku mikir jadi sampah jadi apa? Jadi dari semesta. Semenjak bercerai itu butuh waktu untuk mengembalikan kepercayaan diri, jelas. membutuhkan waktu untuk gue apakah mau jadi hancur, mau jadi hancur bener-bener nggak kelihatan orang, atau gue bener-bener menjadi sosok yang baru. Betul. Jadi aku lanjutin dalam karya Denyut Semesta sesuatu yang lain karena ada di Manhattan di Soho. Kainnya? Iya, di toko, ada di salah satu toko. Terus kemudian memperbaiki diri karena waktu itu 5-7 tahun yang lalu lo lihat gue deh ini banget, maksudnya seperti tidak terurus gitu ya. Nah sekarang menjadi sosok yang baru. Kan nggak apa-apa ya memperbaiki. Jadi total lu bercerai itu udah berapa tahun sampai hari ini Mbak? Sebenarnya sih setahun. Setahun ya. Tapi kita memang sudah benar-benar aku merasa mau udahan itu pas kejadian ada sesuatu lah. Jadi dari situ aku langsung introspeksi diri, mungkin aku yang salah juga. Ya, tanpa harus mau menyalahkan orang ya? Enggak, gitu. Jadi aku perbaiki segala apa mungkin aku sekarang, jadi aku menjadi lebih baik. Tapi sendiri aja. Kalau mau ngebahas Asri Welas, gue tuh kemarin juga nonton di Netflix si itu Ratu-Ratu Queen. Gue benci banget sama peran lo di situ. Kenapa sih? Karena yang lo orang mau foto, lo palak, ya kan? Itu sebenarnya ada berapa seri sih? Gue kok ketiduran deh. Gue endingnya pas lo udah sampai di rumah, rumahnya si itu. Iya. Gue nyolong barangnya dia. Terus? Ya udah. Jadi gue itu ceritanya itu beneran beneran ada orang yang kayak gitu, Mbak? 4 orang itu ada di New York. Kita meniru mereka.
Ya Allah. Jadi yang gue peranin itu udah 30 berapa tahun, dia memang nggak punya Izin tinggal sampai hari ini. hari ini. Dan serebel itu. Iya, Setiap hari Iya. kejar-kejar utang. iya benar. Kan Ya ada memang Allah. orang yang kayak gitu, nggak Based on udah. true story Iya. berarti. Nah jadi survive-nya orang ada di luar negeri itu emang gila banget ya, Iya. gila banget. Dan itu tuh gue nonton itu tuh dari gue ketawa, gue sebel banget. Gue dalam hati gue nih apaan sih nih Astri, kesel banget gue. Iya. Iya kan? Berarti berhasil ya karakter Berhasil. kakak. Iya, Wow. Mbak. Tapi gue tuh amazed ya sama lu dengan pemilihan karakter lu di film. Beda-beda. Itu lu sebenarnya ada ini nggak sih? Ada penasehat nggak sih untuk Ini sama, Astri sama ambil Falcon, ini? ya sama Falcon. Yang terakhir lu jadi Nenek Gayung. Nenek Gayung nonton nggak lu? Nonton. Iya, itu jadi Nenek Gayung, lain lagi. Terus? Mana gue baru, ya gue Tarik baru benang. tarik benang. Ah. Terus sama Falcon ditawarin, jadi apa? Nenek, waduh gila. Nggak lihat ya gue baru nggak lihat mana gue baru ngecengin. Jadi nenek lagi nih. Salah casting, enggak Mbak Asri udah paling pas ya. Berarti gue tetap nenek-nenek gimana nih? Iya. Lucu banget. Jadi ya udah memang sesuatu yang nggak biasa tuh gue suka banget. Ya. Tapi gue juga bicara nih sama produser atau saudara. Kira-kira gue bisa nggak ya? Gue kadang-kadang juga suka takut. Ah. Berhasil nggak? Kan kita dipercaya orang kan? Ya. Ya lo aja dipercaya project atau apa kan? Ya. Gue percaya ya pokoknya jalannya baik gitu kan. Nah Ya. itu dia tuh. Ya gue sih jalin aja perannya. Gue masukin karakternya. Gue coba. Alhamdulillah. Itu salah satu kayak peran utamanya deh. Oh, enggak dong. Nenek Gayung. Lah peran utamanya si Rigen. Iya. Kemarin gua ketemu Regen di pengajian Ya, ya. Ternyata di dia tuh pengajian juga bisa seserius itu ya. Ya. Jadi gue tuh kadang mikir yang Di pengajian ada ya? Aku kemarin kan aku menghadirkan Habib Umar kan. Ya. Jadi kita ada bikin pengajian dan ternyata Regen itu juga sosok yang Oh nggak tinggal sholatnya. iya, dia Nggak di luar dari sisi komedian tuh ternyata dia termasuk Orang yang ini juga religius banget religius banget. Gemes ya. Oke, Mbak Asri, ini sekarang kita masuk ke dalam segmen lagi, namanya Talk to the Mannequin. Aduh, Ya, Mbak Asri silakan tarik nafas Mbak Asri banyak-banyak. Oke, ini harus fokus banget. Oke, Mbak Asri hanya bisa melihat satu titik mata yang ada di tengah. Oke, dan saya akan menghadirkan foto-foto atau wajah-wajah dari sosok-sosok yang ada dalam kehidupan Mbak Astri. Oke. Oke, buka. Asri Welas kecil ini. masa sih? Kayaknya gigi gua nggak segede gitu deh. Ini dulu Mbak kecil. Kecil ya. Kayak apa sih kehidupan Asri Welas waktu kecil? Dibesarkan di keluarga yang seperti apa? Aku dulu tinggalnya di Tanah Merdeka. Jadi tinggalnya di Tanah Merdeka. Terus dia tuh sampai 5 tahun lah kita punya kolam renang. Udah punya kolam renang. Tanah Merdeka itu di mana sih Pak? Tanah Merdeka di Tanjung Priok. Oke. Jadi setiap sore tapi kolam renangnya datang. Maksudnya Karena gimana, Mbak? 50 meter dari laut, jadi airnya nguap. Oh, pasang. Apa laut itu? Laut. Jadi rumah gue beneran 50 meter dari laut. Jadi setiap sore gue punya kolam renang, masuk ke lantai 1 semua, udah di lantai 2 jebur ke bawah. Jadi setiap hari rumah lo kebanjiran? Banjiran. Setiap hari? Hampir tiap hari. Tiap hari kebakaran juga. Maksudnya setiap hari kebakaran? Daerah situ kebakaran, kalau nggak kanan, kiri, belakang. Jadi tiap hari bongkar rumah. Karena takut rumahnya kebakar juga. Mbak, maaf, ini bentuk rumahnya tuh benar-benar rumah layak huni atau rumah bedeng? Ada rumah yang bedeng, ada yang layak huni. Pokoknya rumahnya rapot-rapot banget di Tanjung Priok, Tanah Merdeka. Masih ada rumah ini? Coba searching, masih. Siapa yang tinggal di situ? Nah udah orang lain. Karena emak gue tuh waktu gue kecil itu belum sampai 5 tahun. Setiap gue mau mandi, gue dipanggil Riri mandi gitu. Terus gue langsung, ibu gitu. Lo ngomong gitu? Gue ngomong gitu sama emak gue. Sekasar itu? Itu biasa. Di Tanah Merdeka itu biasa, makanya emak Masa gue. sih Mbak lu sekalem ini Ya tapi hidupan Allah. lu Bronx banget? Bronx banget. Gue, Mbak. adek gue, kakak gue, pokoknya kalau disuruh mandi, mandi ibu. Gitu, nggak mau. Itu tuh nggak mau. Itu kalau bilang nggak mau, itu artinya nggak mau. Emak lu gimana jawabnya? Wah sedih, mak gue tuh kok
Jangan gitu, sampai nangis. Enggak, Dia itu lu dapat pelajaran dari siapa? dari semua orang di situ Lingkungan di ngomongnya situ. biasa begitu. Oh. Tapi emak gue kan nggak. Bukannya lu kayak Jawa-Jawa, Iya. Jawa-Jawa halus, Banget, keraton banget, apa gitu. banget. Makanya emak gue tuh sampai sedih banget. Makanya gini, ibu kalau punya uang, dia nangis dia. Ibu kalau punya uang, pokoknya ibu mau pindah dari sini supaya kamu nggak ngomong. Kata ibu gue gitu. Mbak, ini jadi dulu bapak lu yang beli rumah di sini. Iya, Lah pokoknya. bapak lu dulu kerjanya apa? Jadi bapak gue tuh di PLN di Federal Pelayaran. Oke. Kan ini kan deket dermaga. Iya. Mak gue jual kontainer ekspor impor. Oke. Apa enggak semuanya di pelabuhan. Terus? Jadi ya punya rumah lah di situ. Nah, gue, kakak gue, adik gue ya pokoknya besar di situ. Tapi memang kalau kita ngomong nggak mau tuh Sampai sekarang masih sebut nggak, Mbak? Biasa kayak gitu, Hah? Mbak. enggak. Sekarang itu udah gitu, mak gue akhirnya, bokap gue, mak gue punya duit, akhirnya pindah sejauh-jauhnya di Cibubur. Di sini. Kelas berapa? Gue SD. Nah, itu gitu situ Itu gue. udah nggak ada lagi. Nah, Ada. begitu gue di kelas, terus di ibu gurunya ngomong, ayo kamu kerjain yang benar. Gue gitu. Satu kelas kaget, satu kelas gini. Satu kelas shock. Nah, gue baru tahu. Gue kaget. Kamu kasar sekali ya. Terus gue baru enggak ada yang ngomong kayak gitu. Baru gue minta maaf nyokap gue. Bu, maaf ya Bu, ternyata itu kasar banget ya. Aku baru tahu karena pindah ke lingkungan yang beda. Jadi baru tahu kalau itu tuh kasar. Gue baru tahu. Ya gitu. Mama masih ada? Masih, alhamdulillah. Jadi kita pindah ke Cibubur. Jadi nyokap gue bilang, pokoknya aku beli rumah yang depannya ada jalannya. Karena kan masuk gang. Rumah gue tuh cuma sepeda motor yang bisa masuk. Gitu. Jadi akhirnya punya rumah di komplek. Mobil bisa parkir di depan gitu. Mama bangga nggak ngeliat Mbak Astri sekarang? Alhamdulillah. Jadi gue tuh 17 tahun. Bokap gue udah gak ada. Ya. Jadi meninggal karena jantung. Jadi ya dari situ makanya gue nari sama lu modeling ini ngumpulin duit semuanya sampai ya sekarang lah gitu. Jadi sekarang Mama tuh tinggal sama siapa? Tinggal sama aku. Padahal dia punya rumah, tapi kalau dia di rumah gak mau makan, gak mau minum, jadinya kurus banget. Kenapa? Gak ada nafsu. Nggak ada yang ngurus. Jadi Terus, akhirnya gue. Jadi sekarang dia nemenin anak-anak juga di rumah. Iya. Ada suster. Dia lebih happy. Anak-anakku udah susternya semua dia keliatin aja. Yang penting dia Mending dia ada temennya. ada temennya jahit, mayet gitu. Dia seneng ya. Ada kerjaan. Oke. Apa nih? Oke, silakan. Oh. Kayaknya semangat seorang Astri Walas tuh ada di mereka bertiga ya. Harapannya aku Ibran harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab, harus jadi laki-laki sukses, harus sehat, harus sekolah yang tinggi banget, harus bisa bekerja yang baik lebih dari ibunya kerja keras banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Gak apa-apa buat anak-anak. Yang penting anak-anakku sekolah, belajar supaya mencapai cita-citanya. Mudah-mudahan Ibran sehat terus, Ibam sehat terus, Ibran sehat terus. Bahagia dunia akhirat, Tapi kaya raya dunia akhirat. Tapi dengan melihat kesehatan anak yang memang selalu ngebawa apa ya, kayak was-was terus bawaannya. Apalagi ngeliat yang kecil-kecil ya. Tapi Mbak yakin bahwa Allah tuh sayang sama mereka dan diberikan kemampuan kesembuhan tuh sekarang di luar dari dugaan masih kecil ya Mbak ya? Ya, aku tuh belajar dari Ibran nih semangat terus hadapi hidup. Dia pernah masuk ICU 2 kali, tapi sembuhnya cepet banget, bertahannya cepet banget, nggak ngeluh, orangnya seneng banget Ibran yang kedua ini. Terus aku juga belajar dari Ibran, karena Ibran tuh salah satu brand ambassador kacamata. Karena dari kecil udah pakai kacamata. Iya, karena Minus dari berapa kecil, Mbak? Plus 18. Plus 18. Itu kalau plus 18, Mbak pernah nggak tanya sama dia apa yang dia rasain? Burem, kacanya burem. Jadi kayak
nggak bisa lihat kalau nggak pakai kacamata. Jadi cuma bayangan gini nih, Kalau udah pakai kacamata itu, baru bisa lihat. Masya Allah. Nah, sekarang udah plus 13. Oh berkurang. Nah, jadi salah satu brandnya itu Opti Tunggal bilang, Mbak, boleh ya Ibran jadi ambasadornya. Terus bayarnya pakai apa nih gitu. Terus aku kan banyak juga yang seperti Ibran lahir dengan katarak. Mbak, kacamatanya mahal banget ya. Satu kacamata tuh bisa 15 juta. Karena tebel, terus harus ringan. Karena anak-anak dia dari 3 bulan loh pakai kacamata. Jadi kalau nggak ringan nanti ke bawah nggak bisa lihat. Jadi harus benar. Nah itu aku bilang gini, Alex namanya yang punya Opti Tunggal Alex. Ini Ibran itu banyak banget yang minta kacamata, terutama orang-orang yang prasejahtera. Boleh nggak aku minta satu aja? Apa? Terus aku kasih, semakin aku kasih, makin bagus Ibran perkembangannya. Besok kasih lagi, makin bagus. Nah gerakan itu kita videoin, lalu orang Jerman lihat, namanya lensa Zeiss. Ini yang dipakai kamera nih, yang dipakai di itu semua Zeiss dari Jerman. Sekarang Ibran punya 2025 kacamata yang bisa dibagikan untuk teman-temannya di seluruh Indonesia. Kita udah dapat 500 anak-anak. Jadi nanti kalau ada yang lihat, boleh nanti DM ke Asri Ulas atau ke Optik Tunggal gitu. Jadi kita punya kacamata gratis untuk 2025 anak-anak yang lahir dengan katarak. Dari kekurangan dia, akhirnya dia bisa bersedekah, Iya. bisa ngebantu teman-temannya. Iya. Dan lo yang makin bersyukur bahwa ternyata kekurangan yang dimilikin anak lo itu bisa jadi berkah. bisa jadi berkat buat Banyak anak-anak orang, yang lain. betul. Berarti keterpurukan, kesedihan yang kita alami itu ternyata bukan hanya kita doang ya Mbak? Iya. Bukan, banyak banget. Jadi aku berbagi sama ibu-ibu yang anak-anaknya lahir dengan katarak, kesehatannya, terus juga apalagi bisa bantu kacamata kan, kacamata 15 juta tuh hari gini. Ya besar lah Mbak. Makanya, jadi boro-boro buat itu, buat makan aja kadang-kadang orang masih harus hari gini ya. Ya. Harus Ya kita hari ini banyak orang dapat uang buat makan hari ini tapi nggak tahu apa yang akan terjadi besok gitu. Jadi aku bersyukur banget Ibran bisa sehat terus bisa membagikan 2025 kacamata ya tahun ini. Kalau tahun ini kan 2025 kan gitu. Jadi Jerman juga masih percaya sama kita. Jadi anak-anak Indonesia dibantu gitu. Jadi ya itu sih dari Ibran. Jadi nah mudah-mudahan ya itu tadi aku juga masih kasih kesehatan terus supaya anak-anakku terus sekolah, terus sehat. Karena kalau ibunya nggak semangat, gimana anaknya? Jadi nih untuk ibu-ibu nih banyak banget yang DM aku juga, Mbak, kok bisa selesai rumah tangganya, Mbak? Saya kecewa, Mbak Asri selesai rumah tangga. Harusnya rumah tangga bisa dipertahankan. Aku minta maaf karena mungkin aku memilih jalan lain, tapi saya yakin banget semua jalan yang kita pilih memang ada konsekuensinya, tapi kita bisa menghadapinya. Tapi aku yakin Mbak Astri akan mendapatkan kebahagiaan. Amin. Karena Mbak Astri juga layak untuk dicintai, Amin. ya kan? Layak untuk dihargai, layak untuk ditinggikan, layak untuk mungkin dipeluk, Amin. dibelai. Karena bagaimanapun juga perasaan wanita walaupun ada trauma, tapi pengen melihat segala sesuatunya lebih indah kelak. Amin. All the best buat Mbak Asri. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari Mbak Asri bahwa seorang public figure, selucu apapun dia, semenarik apapun dia di depan kamera, di belakang kamera, kita tetap kembali menjadi manusia biasa. Yang punya banyak kekurangan, yang punya banyak permasalahan, tapi kita berusaha untuk tidak memperlihatkan permasalahan kita di publik. Tapi bagaimanapun juga Mbak Astri udah melewati masa-masa itu, dan aku berharap project-project di luar dugaan, ya kan? Karena aku yakin banget masih banyak
project-project yang bisa dilakukan oleh Asri Welas. Amin. Tetap menjadi orang baik, tetap menjadi Asri Welas yang apa adanya, seru. Jadi dia tuh pernah gini, kayak, Igun kenapa sih sama gue kok gue di unfollow, kata. Pernah gue. Sedangkan Gue tuh bilang apa? Dia tuh asistennya, dia tuh temen gue banget, Medi namanya. Waktu itu kan aku ke New York. Gue janjian sama dia mau ketemu lah di New York waktu tahun baru. Tapi kita nggak jadi karena gue sibuk, dia sibuk waktu itu. Waktu buat itu kan film. Terus udah gitu gue telepon Medi sampai sini. Lah gue di unfollow sama Ivan. Medi, si Ivan tuh ini ya apa marah sama gue, ya gue minta maaf dong kalau gue salah. Kenapa? Gue di unfollow sama dia. gue juga di unfollow, Mbak, gitu. Jadi gue tuh gini, customer, aku tuh pengen di Instagram aku followingnya tuh 0. Jadi pernah ada satu masa gue tuh dari Senayan City mau pulang ke rumah, gue unfollowin orang. Sampai 0. Belum sampai 0, udah sampai Permata Hijau, udah pada banyak yang baper. Kenapa sih gue di unfollow? Jadi gue nambah kerjaan lagi, gue follow-followin lagi. Begitulah cerita kehidupannya, kan maksudnya keren ya, kayak misalnya follower berapa puluh M ya, kan? Tapi followingnya 0, ternyata mustahil. Oke, terima kasih untuk suguhan hari ini. Terima kasih banyak Mbak Asri, sekali lagi terima kasih, Pam, terima kasih. Jangan lupa terus untuk nonton Butik Haji Igun, dan yang paling pasti adalah jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Comic 8 Revolution. Terima kasih Mbak Asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam.